Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina syahru ramadana min syahri siyam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat. Bersalawat dan salam kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah singkat dengan judul puasa mengendalikan hawa nafsu. Nafsu adalah salah satu unsur ruhaniyah manusia di samping akal dan hati. Sebelum Nabi Adam diciptakan, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan akal dan nafsu, yang kelak akal dan nafsu itu akan bersemayam di dalam diri manusia. Terlebih dahulu Allah sudah ciptakan akal. Ketika akal sudah tercipta, maka Allah tanya kepada si akal, ya akal, man anta wa man ana. Wahai akal, siapa engkau dan siapa aku? Maka akal menjawab, anta rabbi wa ana abdi. Engkau adalah Rabbku dan aku adalah hamba. Allah berkata, sadaqta ya akal, benar engkau wahai akal. Kemudian Allah menciptakan nafsu. Setelah nafsu tercipta, Allah bertanya kepada nafsu itu sama dengan tadi bertanya kepada akal. Ya nafsu, man anta wa man ana. Wahai nafsu, siapa engkau dan siapa aku, kata Allah. Maka nafsu pun menjawab, anta anta wa ana ana. Engkau adalah engkau dan aku adalah aku. Allah murka mendengar jawaban nafsu, karena nafsu itu tidak beriman kepada Allah. Maka Allah masukkan, direbus di neraka selama 100 tahun. Sampai akhirnya nafsu pun minta ampun kepada Allah. Lalu Allah angkat dari neraka. Kembali Allah tanya, nafsu, man anta wa man ana. Siapa engkau dan siapa aku? Nafsu masih menjawab, anta ya anta, ana ya ana. Engkau ya engkau, aku ya aku. Kembali Allah murka, direbus, direndam dalam api neraka sampai 3 kali. Berarti 300 tahun nafsu direndam dalam neraka. Barulah kemudian nafsu kapok, betul-betul menyatakan, anta rabbi wa ana abdi. Itulah nafsu yang bersemayam di dalam diri manusia. Lalu di manakah nafsu itu bersemayam di dalam diri manusia? Nafsu itu bersemayam di 2 tempat. Yang pertama di perut, yang kedua di bawah perut. Yang di perut bernama nafsul butun, keinginan makan minum. Yang kedua nafsul syahwat, keinginan kepada syahwat. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang budiman, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan perintah ibadah puasa. Untuk apa?
untuk mengendalikan hawa nafsu yang ada di tubuh manusia tersebut. Nafsu tak boleh dilepas bebaskan tanpa arah. Kenapa? Karena nafsu senantiasa cenderung untuk mengarahkan manusia kepada kejahatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa cenderung membawa manusia kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nafsu yang diberi rahmat itulah yang tadi disebut dengan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah adalah nafsu yang tenang, nafsu yang dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang lurus, mana yang sesat. Apabila mereka mengkonsumsi makanan, mereka akan lihat dulu hanya makanan yang halal-halal saja, baik halal caranya, halal zatnya, maupun halal waktu untuk menikmatinya. Kenapa? Karena apabila nafsu tidak dikendalikan, maka manusia bisa berubah menjadi hewan. Bukan wujudnya, akan tetapi adalah sifat dan perbuatannya. Maka perintah puasa ini mengendalikan hawa nafsu manusia, bukan untuk membunuh dan melenyapkan nafsu, akan tetapi adalah dikendalikan agar nafsu itu terarah kepada nafsu yang benar, nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia namanya nafsul mutmainnah. Maka orang yang benar-benar melaksanakan ibadah puasa, nafsunya akan terkendali, nafsunya akan terarah menjadi nafsul mutmainnah, nafsu yang mengarah hanya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dikonsumsinya, apa yang dimakannya, apa yang diminumnya, maka semua itu adalah hanya yang halal-halal saja. Baik halal zatnya, baik halal caranya, maupun halal waktunya. Maka dengan demikian kita akan menuju kepada nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah puasa Ramadan tersebut. Maka marilah dengan segala kekuatan, keimanan dan keikhlasan kita laksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Kita tahan makan, minum dan sebagainya, supaya nafsu kita ini terkendali menjadi nafsul mutmainnah. Karena nafsul mutmainnah adalah nafsu yang membawa ketenangan. Ketenangan akan membawa kepada ketakwaan. Ketakwaan akan membawa kepada keselamatan, dan keselamatan akan membawa kepada kebahagiaan. Mudah-mudahan Ramadan dapat kita amalkan dengan ikhlas dan penuh dengan keimanan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.